Di malam yang indah ini ingin saya mengajak kita semuanya untuk belajar kepada 3 hal yang diharamkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Berarti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, jamaah salat maghrib yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya. Semoga ibadah salat kita ini menghantarkan kita untuk diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dan dijawab setiap doa-doa kita. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah tetap bisa melaksanakan rutinitas ibadah salat maghrib, di mana sudah sampai kita semuanya di awal bulan Jumadil Akhir. Berarti habis 1 bulan ini kita akan masuk di bulan Rajab. Masya Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan menuju menyambut bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita tetap bisa beribadah dengan khidmat dan dengan nikmat. Semoga kenikmatan-kenikmatan ini Allah selalu tambahkan dan Allah ridhoi setiap perjalanan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali, salawat beserta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, di malam yang indah ini ingin saya mengajak kita semuanya untuk belajar kepada 3 hal yang diharamkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Berarti kalaulah Rasul mengharamkan, ini tidak akan ada negosiasi lagi. Perpanjangan kalimat-kalimat tauhid yang disampaikan setelah Nabiullah Isa alaihi salam meninggal dunia atau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langitnya Allah, maka berlangsung 500 tahun tanpa ada nabi, dilanjutkan oleh Nabiullah Muhammad. Berarti risalah ketika ada yang diharamkan, berarti itu juga termasuk sampai akhir zaman, sebab tidak ada lagi nabi setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara 3 hal yang memang diharamkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam bahasa lain, yang memang tidak akan masuk syurga. Kepada 3 golongan ini yang sekarang ternyata lah banyak terjadi di kita galonya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 kelompok, ada 3 orang atau ada 3 rombongan la yadkhulul jannah, yang memang tidak akan masuk syurga. Bukan lagi Ustaz, kira-kira masuk surga apa tidak? Memang dikatakan Rasulullah la yadkhulul jannah, yang memang tidak akannya masuk surga apapun perundingannya. Dalam arti beliau meninggal dunia dalam keadaan 3 perkara ini tidak terlepas dari dirinya. Apa itu? Yang pertama dengan kalimat al-aqu liwalidayhi. Pertama, orang yang memang kepada orang tuanya tidak ridho lagi. Al-aqu dalam makna lain dikatakan durhaka, dalam arti yang sebenarnya dikatakan orang tua tidak pernah ridho punya anak macam kita. Oh ya Allah, aku tidak ada ikhlasnya, nyesal aku melahirkan kamu di atas dunia kena. Keluar cakap itu dari emak kita, tidak akan masuk surga, Pak.
Atau bapak kita mengatakan, oi nak, percuma aku pontang panting cari rezeki, cari duit untuk menghidupi kamu. Bahkan ternyata sekarang kamu lah tua, jangankan ingat dengan aku, berdatang dari rumah aku tidak pernah. Nyesal aku punya anak macam kamu. Allahu Akbar. Kalimat ni enteng, ringan nian. Awak anggap apalah sekedar bapak marah besoklah. Kata awak, apalah mak tu lagi marah baik dak do, macam mana sayang mak dengan anak tu takkan hilang dak, kata awak. Tapi ternyata qadarullah, mak tadi mengucapkan kalimat itu, dan setelah mengucapkan kalimat itu mak meninggal dunia. Setelah bapak mengucapkan kalimat itu, ternyata kita meninggal dunia. Nasilah jadi bubur. Kejadian kau di mana Ustaz? Sama macam kisah maling kundang. Maling kundang tu pak, jangan dibaca kisahnya sebatas maling itu kena sumpah, enggak. Jangan dibaca sebatas itu, karena setelah emaknya nyumpah di situ emaknya nyesal, nauzubillah min zalik. Enggak ku ikhlaskan punya anak seperti engkau wahai malin. Kalau di wilayah Medan itu ada namanya sampuraga pak. Sampuraga itu sama, kalau maling kundang jadi batu, kalau sampuraga itu bahkan dalam pelaminannya itu langsung jadi batu. Dan sampuraga itu ditembak petir ada satu kawah, wilayahnya di Mandailing Natal. Makanya kalau alumni Purba itu mungkin ya sudah beraya ke situ. Di wilayah Medan dikenal dengan peristiwa sampuraga, di Sumatera Barat dikenal dengan peristiwa maling kundang. Kisahnya jangan dianggap sebatas anak yang durhaka, tidak. Karena yang menjadi catatan dan permasalahan adalah ketika kalimat itu keluar, azab Allah berlaku di situ, tidak bisa dinegosiasi lagi. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga apabila al-aqu liwalidayhi, bukan hanya kepada emak, termasuk bapak. Apabila ternyata masih ada salah khilaf dengan orang tua, minta maaf dari kini. Atau kita yang sebagai orang tua dah ikhlas tengok perangai anak, tolong maafkan dari kini. Percuma awak nak masuk bulan puasa, bentar lagi masuk ke bulan haram. Ternyata kita dengan anak dewek, ya Allah, nyesal aku punya anak si anu tu, ya Allah, menanggung tengok perangainya tiap hari, tak pakai sudah. Lah aku suruh semayang, tak pernahnya semayang. Lah suruh aku untuk beribadahnya, tak pernah mau beribadah. Tiba beda tentu arah, tiba lah hilir mudik, tak pakai ujung. Malam tak pakai balik, anak bini telantar, tak usah. Kita yang tahu, yang ngaji, kita yang masuk masjid. Jangan sampai kita yang lah sudah belajar, ternyata kita pula yang punya dendam yang luar biasa. Di sini yang parah pak. Kok makin ngaji lidahnya makin ringan. Woi orang macam tu kafirnya, tak pakai masuk masjid. Woi syanu tu pakai macam tu haram lah. Kok dia yang makin dekat dengan Tuhan, ya anggap ada macamnya tengah-tengah jalan, kok kan pak nak disambut, bukan nak dikapir-kapirkan, bukan nak diharam-haramkan, ditarik, diajak. Cuman ternyata bahkan dengan anak dewe, oh anak aku, apa perangai macam kau? Ketika itu yang terjadi, sempat naudzubillah min zalik anak kita celaka. Ternyata sudah kena marah di orang tuanya. Anak tadi naik motor berkendaraan dan kecelakaan pak, meninggal. Oh ya Allah, naudzubillah min zalik, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tak akan masuk syurga. Al-aqu liwalidayhi, yang ternyata memang ketika dia meninggal dunia, orang tuanya tak ridho. Makanya kalau bapak-bapak sekalian, walaupun kita lah tua pak, walaupun kita meninggal, ketika memang orang tua, terutama lisan dari mak kita mengatakan, ya Allah, aku senang dengan punya anak sianu, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, tolong terima amal ibadahnya, itu aman pak, aman nihan. Karena kita tidak akan terputus kepada ibu dan ayah yang laki-laki. Untuk yang ibu-ibu, kejadian segala macam, mohon maafnya. Semayang baru tua kau laingan ustaz. Lagi muda kata dia, apa nak dikata, awak hidup susah, rezeki tak ada banyak, apa tak pontang-panting cari rezeki ustaz. Barulah salat di masa tua kau tadi, meninggal. Di saat itu suaminya ridho. Ya Allah, aku ikhlas dengan istriku, ya Allah.
Aku ridho dengan apapun yang dia lakukan di atas dunia ini, ya Allah. Aku maafkan semua kesalahan-kesalahan. Oh, itu tenang. Cuman kalau untuk macam kita, Pak, yang laki-laki itu tidak bisa terkhusus dari orang tua. Tidak bisa. Apapun ceritanya, seberapa kaya kita, seberapa tinggi pangkat kita, ketika kita bertemu dengan kalimat al-aqu, masih ada rasa kesal dengan orang tua, masih ada rasa tak senang kok punya orang tua ku hidupnya macam koyo. Nak bawa mak ke rumah, ai mak kau kelak mohon maaf lah makannya basing, pakai tak perlu elok, awak mentang-mentang rumah lah mewah. Gengsi bawa orang tua datang ke rumah kita, bahkan takut memperkenalkan kalau ini orang tua kita. Banyak terjadi ada anak muda sekarang. Untuk memperkenalkan mohon maaf, yang kadang-kadang mak bapaknya ngojek, maknya buruh rumah tangga. Pas ternyata anaknya sukses. Sukses dalam artian dapat peringkat, dapat ini, dapat itu. Pas nak memperkenalkan orang tuanya, malu anaknya. Ini adalah salah satu bagian dari kalimat al-aqu, adalah anak-anak yang durhaka. Rasa malu bedikit di hati kita. Ay, bawa emak kau kelak. Ada orang-orang macam kau apa? Risau baik bawa mak kau, bawanya agak pergi jalan-jalan, inyo lambat. Pas sekiranya kelak nak bawa ke pas ke kondangan segala macam, makannya basing agak kotor. Terucap kalimat itu di lisan-lisan kita, Pak, maka jaminan kita neraka. Tak ada perundingan dah. Makanya memang inilah yang menjadi catatan awal. Siapapun yang hidup, siapapun yang sadar, siapapun yang paham akan semua kenikmatan-kenikmatan dunia ini, semuanya kita dapatkan atas dasar orang tua. Pada suatu kisah baginda Rasul Muhammad SAW, seorang anak menuntut ayahandanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku meminta pakaian, ayahku meminta zirah perangku, ayahku meminta pedangku. Bagaimanakah hukumnya ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul Muhammad SAW, kamu beserta seluruh yang ada pada dirimu semuanya adalah milik ayahmu. Berarti Pak, berapa banyak kekayaan yang kita punya hari kau, kalau mak bapak nak minta, tak ada hak kita nak melarang. Kasarnya termasuk sertifikat tanah kita dewek. Kasarnya termasuk rumah kita dewek, mengatakan aina aku nak tinggal di situ. Aku nak milu kamu. Wahai mak, aku tak ada bisa. Aku sibuk, aku ini, aku itu. Pak, ketika kalimat itu keluar dari mulut kita dan mak kita tak nak lagi masuk ke rumah kita, di saat itulah kehancuran sedang di depan mata kita. Makanya terkadang orang bingung. Kok hidupku susah? Kok hidupku melarat? Kok hidupku sampai tua tak dapat kenikmatan-kenikmatan? Apa yang salah? Kerjaku kerja, sembahyangku sembahyang, ke masjid aku ke masjid, puasa aku puasa, ngaji aku ngaji. Tapi kok dah berkah hidupku, kok dah dapat nikmat, perasaan susah yang hidup di atas dunia kok. Kok kerja ya sekedar dapat rezeki jadilah. Lah hidup sekian lama rumah masih macam kolam model, rezeki tak bertambah-bertambah. Bisa jadi ada kalimat yang terucap dari diri kita terhadap orang tua yang membuat orang tua merasa kecewa dan tidak ridho dengan kita. Lagi janji Allah, Pak. Kan Allah berjanji, Pak. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ini janji Allah. Siapapun yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersaksi tentang keesaan Allah dan mengakui Nabi Allah Muhammad adalah utusan Allah, Allah jamin dengan kalimat dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Datang Rasulullah SAW ingin menegaskan, kamu tidak akan masuk syurga. Dakhalal jannah tidak jadi, la yadkhulul jannah. Jangankan kamu berharap mati, kelak langsung masuk ke dalam syurga. Dari atas dunia hidupmu sudah susah. Dari atas dunia azab Allah sudah didatangkan bagi siapa? Yakni bagi orang-orang yang dengan orang tuanya masih ada sifat durhaka. Yang pertama.
Dan yang durhaka ini Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan kalimat pada satu makna ini adalah dari dunia sampai akhirat dipastikan orang ini akan celaka. Janji Rasulullah SAW menggunakan kalimat salah satu la yadkhulul jannah, ada 3 hal, satunya adalah al-aqu liwalidayhi, yang kedua dengan kalimat wad dayyus. Paham Pak? Wad dayyus. Apa itu dayyus? Dayyus tidak merasa lagi antara suami dan istri saling jago Pak. Lantaklah bini nak ke pasar pakai pakaian apa, serahlah di situ. Bini nak kondangan berangkul dengan siapa, nak berjoget atas pentas dengan siapa, serahnya lah di situ. Bini kau nak senam, nak mohon maaf, nian pakaian yang semacam mana model, terserahlah di situ. Ketika seorang suami sudah tidak ada lagi membatasi orang rumahnya untuk berperilaku sebagaimana yang baik, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Ini penting. Dan dayus ini bukan hanya sebatas kepada istri, enggak, termasuk kepada anak Pak. Karena pemaknaan dayus itu adalah yang menghalalkan pada perbuatan zina. Itu dayus. Bukan tentang hanya sekedar cemburu orang rumah kita berdekat-dekat dengan si anu. Oh bukan, itu kecil. Itu masih skala yang paling kecil. Dayus itu adalah menyelamati seluruh anggota keluarga kita. Jangan sampai kalimat ayat ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu jago ku anfusakum, diri kamu jago, wa ahlikum. Nah, ahli ini itu pertama orang rumah, istri. Yang keduanya anak, yang ketiganya cucu. Itu cuma 3 tingkatan. Kalau cicit Ustaz tidak masuk, jauh. 3 yang paling penting, istri, anak, dan cucu. Ketika kita lah nampak ternyata anak kita berpakaian yang sudah tidak layak dipandang lagi, bajulah kurang dasar baik, tutup pusar, yang bawah nampak, turun ke bawah, pusar nampak, pakaian nak senam, nak segala macam. Saya bilang, ibu-ibu sekalian, kalau nak senam janganlah lagi banyak-banyak di tengah lapang, kasihan lakinya. Nak ditegah, nyo yang kena marah. Nak ditegah, laki kau termasuk kena dayus. Macam mana salahnya Ustaz? Itu dah dapat saya nyawa Pak. Karena khawatirnya kejadian yang sama itu ketika sang suami tidak bisa menegur lagi sang istri. Saya khawatirnya kejadian sama dengan Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam puas menegur bini Pak. Macam mana caranya kau taat kepada Allah dengan suami nurut, jangan banyak perangai, jangan nak dekat-dekat dengan orang banyak, dia agak-agak dikit awak kalau berlaki anaklah hadok. Kata Nabi Lut alaihi salam. Ternyata bininya apa? Hobi nyari pangkat, hobi nyari muko. Pergilah bertemu raja. Datang bertemu raja tadi, "Oi raja, ada orang di rumahku sekarang 2 orang, yuk gagahnian." Apa kata raja tadi kepada istrinya Nabi Lut? Kalau memang sekiranya kau bisa dia tertangkap, maka nanti engkau kuberikan jabatan dan engkau kuberikan harta. Bu, tolong jangan silau-silau amat dengan harta banyak. Kau jangan. Pemilu lah sudah. Dah usah nak direjo lagi. Manusia nu kokok duitnya kemarin dah sampai, janjinya sekian nak bagi aku, dah usah. Masih ada termambu-mambu cakap-cakap masalah duit, tutup cerita. Dah usah nak diulang-ulang lagi, nak usah nak dibuka-buka lagi. Yang menang jangan besar kepala, yang kalah jangan kecil hati. Yang jadi bupati orang lain, yang duduk di lantik, awak di rumah macam itulah. Lah tu, dengan laki taat lagi. Kau tak semenjak bercalon orang kau sibuk ikut kelompok ini, ikut kelompok itu. Laki di rumah makannya tidak ada diurus lagi. Kalau nak dikata ini dayus, bahaya. Ini akan menjadi perahara-perahara rumah tangga. Laki orang awak urus, laki dewek tidak ada urus.
Gara-gara apa Ustaz? Gara-gara politik kau tadi. Sepanjang sudut datang terus, tak tentu pagi, tak tentu siang, tak tentu malam. Ada pertemuan sini, berangkat. Ada ketemu sini, pergi. Ada ketemu sini, lanjut. Pakaian mati kelewat, laki di rumah, baju digosok idak. Makan yang pakai jo, dapat makan ya makan, dan dapat makan pergilah ke warung. Ngapo bini sibuk kampanye. Dan ini dayus. Ada negonya Ustaz, ada nego. Berarti apa maksudnya? Ada sang suami apabila ndak negur bini. Kali kita kata orang rumah. Alah sudah ya, urusan politik sudah. Yang nak menang menang, yang lah kalah kalah. Jangan lagi nak sibuk ngurus laki orang. Di rumah orang cak keyeyo nolong nyuci pinggan lah, nolong nyuci piring lah, nolong bantu masak, nolong ngidang kopi segala macam. Di rumah dewek laki tak ada urus. Ini dayus, lakinya dah masuk ke dalam syurga gara-gara apa? Tak bisa negur bini. Wajib ditegur, wajib diingatin, karena dah akan masuk ke dalam syurga. Kenapa? Karena perangai istri. Sementara suami ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, imam atas perempuan. Jangan gara-gara laki kok dak ada napek rezeki, kerja masih serabutan, dek gara-gara berkanti dengan orang berpangkat, bermobil mewah, merasa bangga lah dengan laki orang koyo. Tengok di rumah laki awak bermotor lah, motor Supra, motor edek-edek, ada motor Beat segala macam. Kalau bergaya dengan laki ganti kok ayo Sat, kalau nyemput tuh pakai Fortune Sat, la ilaha illallah. Sudah. Yang sudah terjadi kok sudah. Sekarang kita masuk di Jumadil Akhir, yang mana persiapan-persiapan jangan sampai perangai-perangai yang zolim, yang buruk tadi masih terbawa dari diri kita. Jadi kalau untuk perihal yang kedua terkait perihal dayus, tolong dibatasi kegiatan-kegiatan sosial yang kurang bermanfaat, terutama pakaiannya yang tidak senonoh. Mun awak umur lah 50, kok kalau nak senam-senam di rumah baik. Ibu ya, jangan nak sibuk di tengah lapang. Kelak senam tak adanya di rematik kambuh. Cak keyoyonya awak lah tuan deh ya Allah, berjilbab lah singkat-singkat, pakai pula celana tak sadar diri. Kelak sempat awak terjatuh tergeletak, nauzubillah min zalik, ajal sampai mati di malu, anak kau malu, cucu kau malu. Ngapo nenek kau meninggal Ustaz? Ngapo baru sudah senam? Dak do bangga. Mati di senang anak tadi. Oh ya Allah, emak aku meninggal di mana? Di masjid. Nyo lagi semayang, lagi enak beribadah. Wah ya Allah, ajalnya sampai. Dak do anak berkecil lagi. Kada. Emak meninggal ngapa? Gara-gara terjatuh saat nak pergi senam, nak pergi berkumpul. La ilaha illallah. Kegiatan-kegiatan kau bukan saya tak boleh, cukup senam di rumah, nyuci pinggan, nyuci baju, gosok, itu lebih dari senam. Jangan nak tergiur-giuraman, apalagi lah kenal aerobik, nauzubillah min zalik, segala bergoyang, lutut-lututnya lah bergoyang. Jadinya ngapa? Gara-gara awak lah tu tak sadar lagi, sudah stop. Yang jadi balak, yang jadi azab siapa? Suaminya dayus. Ini yang kedua. Baru masuk kepada yang ketiga adalah warajulatun nisa, dan orang yang ketiga adalah orang-orang yang pakaiannya tidak lagi memiliki identitas. Dalam kalimat lain dikatakan warajulatun nisa ini sama dengan yang jantan lah hobi pula makai jilbab-jilbab, yang hobi pula makai gelang-gelang. Untuk apa? Yang ibu-ibu lah mulai pula hobi pula pakai baju kaos laki kau tadi. Dia senang Ustaz pakai baju kaos laki, tak boleh. Tetap balik ke kodratnya masing-masing. Mun di rumah terserah, keluar rumah tolong balikkan kodratnya masing-masing. Tak perlu nak pakai sendal hak-hak tinggi yang awak laki-laki, tak perlu. Ibu-ibu tak perlu nak ketomboy-tomboyan, tak payah. Karena siapapun
Jangankan dia sampai mengganti jenis kelamin, mohon maaf, dia hanya berpakaian sudah dengan niatan ingin merubah kodrat, maka sudah dijamin oleh Rasulullah untuk tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu sekalian, perihal-perihal ini sangat penting untuk kita pahami dari sekarang, karena ternyata kita sudah lost control kepada 3 hal ini. Anak dengan orang tua lah basing cakap. Kalau nampak cucu kita bercakap dengan emaknya sudah dengan kata-kata kotor, tolong tegur, tolong ingatin. Jangan sampai lahirlah generasi-generasi yang dengan mak bapaknya tidak ada takut, dengan orang lain mati ketakut. Ada kita yang dengan orang lain mati kesegannya, Pak, dengan orang tua tidak ada berpandang lagi. Oh beraya aku mau orang lain mati kegagah-gagah, kele-eloan bawa ini bawa itu. Kau mau orang tua baju compang camping, buah tangan tidak ada, datang ke mama malah pula minta makan di situ. Jangan lagi. Senangkan hati orang tua, maka senanglah hidup dari atas dunia. Pertama. Yang kedua, jangan ada di rumah tangga yang lebih senang dengan istri orang lain, lebih senang dengan laki orang lain, terkhusus yang bekerja, terkhusus yang berdinas segala macam, terkhusus yang karyawan. Awak di rumah tak pakai mandi, awak di rumah tak pakai lipstick, tak pakai celak, tak pakai make up, cuman pergi ke kantor, make up berlapis-lapis, parfum habis banyak. Dengan laki mambu bawang, dengan laki orang mambu harum. Dayus ini Ustaz, dayus. Kenapa? Termasuk yang laki-lakinya. Pas ketika keluar rumah, pakailah minyak rambut, bajulah nyetel, sepatu nak disemir, belum lagi kelak gosokan, kau harus nampak sanding-sanding celana segala macam kau tadi kau. Untuk apa? Menyenangkan hati perempuan lain. Dayus nih Ustaz, dayus. Maka bagaimana sebenarnya Ustaz kalau macam itu kita nak bekerja? Bekerjalah dengan niatan kerja. Tampil maksimal, tampil gagah dengan niatan, ya Allah jangan sampai orang rumah aku merasa malu karena punya laki compang camping. Pakai pakaian yang elok. Oh, kalau untuk perempuan yang bekerja, pakai pakaian yang pantas. Jangan sampai baju nak serba ngetat. Di rumah pakai dasar sibuk longgar, angin sana sini masuk. Urusan keluar dari rumah mati keketatnya pakaian kau tadi kau. Terjadi Ustaz di kita Selangor lah banyak yang terjadi. Di rumah macam mana kelelawar. Baju kau tadi kau ngembang sana, ngembang siko, angin dari siko, angin dari siko. Kadang kalau masuk angin galau. Di rumah. Kalau keluar rumah ya Allah karim Pak, gaduh. Kau ngetat, iko terjepit, iko meki, payu. Pakai baju kau teriak, pakai celana iko terjepit. Kalau bisa minta tolong badan kau, payu. Di rumah tak pakai adab, di luar rumah ya Allah karim. Tutup cerita macam kau. Harusnya terbalik. Di luar rumah pakai pakaian yang dalam dan yang tak nampak. Di luar rumah seterah itu dengan laki-laki awak lah. Jangan terbalik. Di rumah ketat, di rumah terbuka, di luar rumah ketutup. Jangan terbalik. Di rumah tertutup, pakai apalah, kadang berhanduk melilit kepala lah, apa segala macam lah. Di luar rumah, woi handuk, pokok rambut bersih-bersih segala macam. Ya Allah ya karim. Terbalik Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus kita tegur, dan ini harus kita ingatkan. Biar apa? Jangan sampai awak menjadi sio-sio ibadah. Awak memang tunggik semayang. Sementara tujuan solat yang kita lakukan, inna sholata tanha. Solat itu di masjid. Solat itu perilaku. Tujuan solat tanha. Untuk membatasi kamu, untuk membuat kamu itu merasa malu. Anil fahsya. Apa itu fahsya? Ada perbuatan-perbuatan dari badan, perbuatan-perbuatan yang ingin menonjolkan yang bersifat syahwat, itu fahsya. Fahsya wal mungkar, kalau mungkar kau ngambil punya orang lain.
Mulai dengan kegiatan-kegiatan tidak baik. Kalau sekiranya kita ingin menampilkan anggota tubuh, mohon maaf yang sampai bahasanya menjual diri. Wah, kalau tidak ada pakai baju macam kok, orang tidak nak nengok kita, Ustaz. Orang tidak nak nian tertoleh dengan kita, baju kita kok alih nian. La ilaha illallah. Tidak ada urusan. Maka saya bilang, ngapa semayang tuang tunggit? Cak hiyo ni, wah kalau semayang Allahu Akbar. Sudah. Pas semayang, sudah semayang, buka sana, buka sini, balik petantang petenteng. Auzubillah min zalik. Dan ini termasuk kepada perbuatan yang dais. Dan yang ketiga, dan sudah mulai terjadi kalau untuk di kita tua, Bapak, alhamdulillah aman. Di anak-anak kita sekarang terjadi, Pak. Dan ini minta tolong ya. Anak-anak SD, anak-anak SMP, tolong ditengok pergaulannya. Diperhatikan nian. Kalau nampak perangai anak awak kok agak berbeda dikit, cepat diselamatkan. Jangan nak dipuji-puji. Nampak anak awak yang jantan kau tadi, kau mulai padek nyanyi lah, berjoget-joget, pada meliuk-liuk. Wah, padek ni anak-anak aku yo. Tak usah. Nak awak jantan. Mun pangai macam kau, milu bapak nyangkul. Milu bapak Tuhan nukang, milu bapak mengesir God. Itu anak jantan. Nampak anak betina, wah mulailah baju dak ketuan pakai lagi, sibuk gawe ini gawe itu, oh gaya macam jantan. Udah, nak main boneka. Kau di rumah be, bantu mak masak, pakaian tu dijago, jangan nak pakai pakaian macam kau. Mulai dari sekarang tolong dibatasi. Karena kalau tak, kitalah yang termasuk orang-orang yang tak akan masuk syurga. Walaupun Allah sudah menjamin untuk masuk syurga, Nabiullah Muhammad SAW tidak akan ridho kepada umat-umatnya yang tidak mau ikut aturan agama yang sebenarnya. Pada kalimat lain, baginda Rasul mengatakan dengan kalimat, iyyaka wattana'uma fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Kata hadis ini, riwayat Imam Bayhaqi mengatakan, kamu jangan sampai sifat dayus ini terlalu jauh terjadi di dalam keluarga. Tolong jangan terlalu hobi menampakkan kemewah-mewahan. Ini syarat utama. Iyyaka wattana'uma fa inna ibadallah laisu bil mutanaimin. Jangan sampai awak nak merasa bangga. Penyakit dayus ini masalahnya cuma satu, tidak banyak. Merasa bangga dan merasa tidak puas di rumah. Di rumah awak dah puas dengan laki awak, keluar rumah nengok laki lain lebih elok, termasuk yang laki-laki. Di rumah nengok bini awak dah ada sesuai, puas aku negah Ustaz macam pola modelnya. Di luar rumah nengok bini orang lain yang elok. Banyak kejadian, banyak. Pertama, ketika ini sudah terjadi, tolong perbanyak istighfar. Ustaz, aku nak bertanya, ada orang bertanya dengan saya macam ni. Ternyata aku Pak Ustaz lah terganggu bini kanti, lah terganggu bini orang. Yang bini kau tadi lah terganggu laki orang. Maka kira-kira Ustaz, apakah kami langsung minta maaf dengan lakinya? Kan ini nih. Apakah langsung minta maaf dengan pasangannya atau kami diamkan baik? Dan kalau untuk jawaban yang pertama, selagi Allah menutup aibmu, maka tolong tutuplah celah itu serapat-rapatnya. Maksudnya, lah sudah terjadi, kita lah terganggu bini kanti tadi. Yang ibu-ibu lah terganggu laki kanti tadi. Minta maaf dengan bininya Ustaz dah? Belum saatnya. Pertama kali perbanyak istighfar terlebih dahulu sampai ibu atau bapak tidak lagi punya perasaan, tidak lagi ada celah untuk saling mendekati lagi. Yang pertama. Ketika sudah selesai itu, waktunya tidak sebentar, enggak. Karena ini penyakit dayus ini obatnya agak sulit. Ketika selesai itu terjadi, maka kurang lebih lah aman. Hati kalau ada terganggu lagi dengan pasangan kau tadi, maka tolong pergi ke rumahnya.
Pergi ke rumahnya, tak perlu yang cewek tadi keterganggu suami orang, maka pas suaminya datang ke rumahnya untuk minta maaf. Diceritakan Ustaz, tak perlu. Ingat bahasanya. Tapi datang ke rumahnya, apa yang bisa dilakukan? Langsung minta maaf. Dah, minta maaf hukumnya wajib. Karena tidak akan terputus kecuali awak langsung minta maaf kepada suaminya. Yang laki-laki macam tu juga, Pak. Ketika lah terganggu bini ganti, karena kau penyakit dayus. Kalau datu rezekinya dah akan berubah, Pak. Kalau datu rumah tangganya dah akan selamat. Selamanya nengok bininya dah akan pernah sir nengok bininya. Hilang kecantikan bini tadi. Yang nampak tu bini kanti lah. Yang lagak tu bini kanti lah. Ketika ini terjadi, pertama tolong dibatasi, pertama perbanyak istighfar terlebih dahulu. Pokoknya rutinitas setiap hari istighfar, astagfirullah, 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 istighfar terus. Sampai kapan? Sampai hati ini tidak lagi terpaut dengan selingkuhan kau tadi, dengan bini orang kau tadi. Cuman ketika hatilah agak aman, bapak tetap wajib untuk minta maaf. Kalau ada kesempatan ketemu di luar, alhamdulillah. Kalau tak tu tetap usahakan untuk ke rumahnya dan langsung minta maaf. Diceritakan masalahnya, tak perlu. Tutup. Datang cerita, oh aku nak berayau lah bang, aku nak sampai ke siko, terlebih kurang aku mohon maaf ya. Sampaikan cukup sebatas itu, Pak. Karena itu akan menyelamatkan rumah tangga dan menyelamatkan perkara rezeki. Cuman kalau itu tidak dilakukan, rezekinya udah akan bertambah, keberkahan rumah tangganya udah akan ada lagi, khawatirnya bahkan sampai berujung kepada perpecahan dan perceraian. Karena kalau nak diturut nian hukum Islam, karena di Indonesia tidak berlaku, Pak, kalau nak diturut nian hukum Islam yang terjadi, itu wajib dirajam. Saya ulangin, ini gara-gara dayus kok, Pak. Makanya dikatakan tidak akan masuk surga. Itu hukumnya sampai wajib dirajam. Apa itu rajam? Sampai mati. Awak dilempar, dikubur dalam tanah sampai batas leher, kemudian dilemparkan sampai mati. Bagi siapa? Perangai dayus. Itu makanya ini parah sebenarnya kajiannya. Perangai dayus melakukan yang jantan dengan bini orang, hukumnya sama-sama dirajam. Yang bini orang dengan jantan sama-sama dirajam. Jadi pada perkara-perkara ini, tolong Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dalam membenahi hati kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, ada 3 perkara. Kalau sekiranya ini masih nyangkut, maka sia-sialah nyambut Ramadannya. Kalau 3 perkara ini masih yang dianggap enteng, maka sia-sialah amal ibadahnya dan tidak lagi menjadi orang-orang yang beruntung dari dunia hingga akhirat, bahkan menjadi orang-orang yang celaka. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian saya sampaikan, semoga kita yang ngaji, yang belajar, yang paham dengan semua amal iman yang kita jalanin, kita sudah salat berjamaah, kita jaga pandangan kita jaga pakaian kita, jangan sampai ada di antara kita yang terlibat lebih jauh. Kalaupun sudah terkena penyakit-penyakit ini, tolong segera berbenah diri dari sekarang. Tolong ya, berbenah diri dari sekarang. InsyaAllah semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk itu kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf dalam kajian yang mungkin cukup membuat kita agak sakit hati. Mana yang terlibat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup untuk beristighfar terlebih dahulu. Istighfarnya adalah istighfar sajidul istighfar, yang hatinya masih nyangkut. Kita minta ampun yang betul-betul agar perkara-perkara kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang belum hafal sajidul istighfar boleh diikuti karena kita akan ulangi sebanyak 7 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Mari sama-sama diikuti. Allahumma anta rabbi anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sadaqallahu maulana al-azim. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla atas salah khilaf yang kita lakukan di atas dunia. Semoga dengan sayyidul istighfar ini mengetuk pintu hati kita galonyo, menyadarkan diri kita bahwa setiap yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah, akan ditampakkan oleh Allah, dan semoga atas dosa-dosa kita di atas dunia Allah ampuni galonyo dan Allah lipat gandakan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian singkat kita pada maghrib kali ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لعلى كل النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا
ذلنا وقعودنا وتضرعنا وتخصنا وتمجد تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا